What is going on my viewers, this is Eva Kim and how are you today? Tapi kita kali ini adalah hal yang lagi viral banget ya. Viral itu terbagi menjadi 3 kalau menurut gue. Ada viral yang karena talentanya amat sangat bagus, ada yang viral karena dia diangkat sama artis lain yang udah viral, ada juga yang viral karena kebodohannya. Dan sekarang kita bakalan membahas YouTuber yang viral karena kebodohannya. Kebodohan apa? Ya seperti yang kalian udah baca di deskripsi. Buruan yang dia lakuin adalah melakukan prank dengan ngasih sembako. Katanya sembako, tapi isinya sebenarnya batu bata dan sampah. Dan dia ngasih ini bertujuan buat prank main-main dengan cara membuat harga diri orang terasa turun, guys. Menurut gue prank yang satu ini jelek banget sih. Karena ya dampaknya sendiri emang ngebuat orang yang di prankin itu jadi down banget. Coba lu bayangin kalau lu sih orang yang dia prank, pasti ya down banget, merasa gak punya harga diri, merasa dilecehkan dan sebagainya. Tapi orang ini nggak mikir sampai ke situ gitu loh. Ferdian Paleka, ini orang Bandung, dia YouTubers Bandung, subscribernya udah hampir 100.000. Terus konten-konten YouTube-nya dari yang gue baca, channel YouTube-nya, kontennya biasanya berisi video-video yang mesum ya. Dari yang mantap-mantap. Kalau dari yang gue baca, tuh dia punya konten yang emang mesum dan tidak ada sedikit pun konten yang mengandung pendidikan ya. Ini pernah bikin video buat nyari tahu harga PSK di sekitaran Bandung itu berapa. Dia juga pernah bikin video yang ya sweet sama seorang selebgram, inisialnya Ika gitu ya kalau nggak salah. Kalau misalnya dia kalah sweet, si cewek ini boleh nampak pipinya, tapi kalau misalnya cewek ini yang kalah sweet, ceweknya harus duduk di pangkuan si Ferdian ini selama 10 detik. Kontennya itu isinya prank dan mesum. Terus video yang terbarunya, yang viral ini, itu dia sama 2 orang temennya kalau nggak salah ya. Dia sama 2 orang temennya ngebagi-bagi sembako yang dia isi sama sampah. Sampahnya juga dia pulung sendiri ya kalau nggak salah. Sampahnya dia pulung, mungkin biar agak berat, biar terlihat meyakinkan. Dia kasih batu bata di dalamnya. Gue nggak tahu ini pertama yang dapat ide kayak gini tuh siapa, gue nggak tahu. Ya terus mereka ikat pakai tali rapi ya biar gak gampang kebuka, gue rasa. Terus mereka bikin 5 box ya, 5 box untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang. Dan korban yang 4 orang ini adalah, gue nggak mau nyebut mereka dengan kata PSK. 4 orang ini adalah orang dewasa ya. Terus 1 korban terakhir ini, kebanyakan ya, ini adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini mereka langsung buka sendiri boxnya, jadi ketahuan. Dan si Ferdian dan teman-temannya ini dikata-katain, dan mobilnya kalau nggak salah dilemparin batu gitu kalau nggak salah. Setelah dia melakukan aksinya tersebut, esokan harinya mungkin kalau tidak salah ya, orang korban pertama itu Sani sama Dini. Kalau mereka melaporkan Ferdian dan teman-temannya ini ke Mapolres tempat gitu, soal apa yang mereka lakukan gitu. Karena gue rasa ini masuknya ke penipuan juga ya. Ya gak sih? Karena kan mereka bilang ini isinya sembako, tapi isinya sebenarnya sampah. Ya dilaporin oleh mereka berdua ini. Dan ketika polisi datang ke kediaman si Ferdian ini, Ferdian gak ada di rumah sama sekali, gak ada mereka, gak ada jejak-jejaknya juga gue rasa. Dan mereka belum ketemu sampai hari ini, sebelum nemu update terbaru dari YouTube, Google dan sebagainya. Belum ada yang bilang dia udah ketemu. Tapi ada 1 temennya yang udah ketemu, dia menyerahkan diri kalau gak salah ya. Ini ada videonya, lihat. Beredar video penangkapan salah seorang teman YouTuber Ferdian Paleka yang melakukan aksi pelecehan terhadap kaum transpuan alias waria. Saat diamankan, pria diduga teman Ferdian Paleka itu babak belur dipukuli oleh warga. Itu barusan video temennya, Ferdian. Dia bilang dia minta maaf atas yang dia lakukan kepada orang-orang yang merasa dirugikan dan sebagainya. Tapi Ferdian sama 1 orang lagi ini belum ketahuan ada di mana. Terus Ferdian juga sempat bikin story Instagram dia sendiri sebelum Instagramnya hilang ya. Dia bikin story gini kalau nggak salah, kalau misalnya followers gue sampai 30.000, gue bakalan menyerahkan diri ke polisi. Terus dia bilang, ini bukan gue pengen pansos ya, tapi karena itu gue lagi down banget, jadi mungkin dia butuh support atau something yang buat dia berani buat datang ke Polres. But that's bullshit man, sama sekali nggak bener gitu loh. Gue yakin orang ini mau sampai 30.000 followersnya, mau sampai 100.000, kayak ada yang mau follow dia aja, itu dia nggak akan nyerahin diri ke Kapolres gitu loh. Bahkan dia juga kan sempat bikin videonya itu dia awalnya minta maaf, tapi ujungnya dia bilang tapi bohong. Iya, ini videonya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya.
Emang nyebelin banget orang ini, sumpah nyebelin banget. Terus bingung ya, masih ada orang yang kayak gini gitu. Masalahnya, gue nonton video dia yang udah dihapus ya, ini di-upload dari sumber lain. Yang banyak yang re-uploader lainnya, kalian bisa cari aja di YouTube, itu banyak, seriusan. Tuh di ujung dia tuh bilang, kita ini di sini ngebantu pemerintah untuk menjalankan PSBB. Gini gitu ya kan. Kalau misalnya dia beneran membantu pemerintah, caranya ya nggak gitu dong. Caranya harus dengan cara baik-baik, dengan cara yang sopan, yang lembut. Dia juga siapa bisa nyuruh-nyuruh gitu. Kalau mau pakai cara kasar, misalnya nabok gitu kayak di Cina gitu kan, nggak bisa. Dia bukan pihak berwenang gitu untuk melakukan hal tersebut. Ini malah dia ngasih bako sampah. Dia bilang dia ngebantuin pemerintah buat ngabisin sampah masyarakat lah. Yang sampah siapa gitu. Bahkan dia, emang sih biasanya gitu. Sampah itu tidak pernah merasa menjadi sampah. Kayak maling nggak pernah ngaku maling, itu sama aja. Siapa tahu sebenarnya orang yang dia prank yang menurut dia itu sampah itu sebenarnya lebih baik dari orang ini, lebih punya hati, lebih punya nurani, lebih tahu etika, tahu tindakan dan penyebab dari akan tindakannya tersebut. Tapi orang ini enggak gitu loh. Gue bantu pemerintah biar orang lain menjalankan PSBB sedangkan dirinya sendiri tidak menjalankan PSBB gitu loh. Dia sendiri gitu asing jalan-jalan keluar naik mobil, itu dia sendiri kan nggak stay at home, dia sendiri nggak ngikutin suruhan pemerintah buat tinggal di rumah. Tapi dia ngerasa dia suci dan dia sanggup membebaskan segala sampah di bumi, padahal dia yang sampah, nggak bisa didaur ulang. Harap orang ini cepat-cepat menyerahkan dirinya sendiri ke polisi gitu atas perbuatan yang dia lakukan. Seenggaknya tunjukin dia punya rasa bersalah, tunjukin dia punya hati nurani. Karena di videonya juga dia bilang, kok gue sedikit merasa rasa bersalah ya. Harusnya dia tahu gitu, kalau kita memiliki rasa bersalah itu artinya yang kita lakukan itu kan tidak benar gitu loh. Harusnya dia tahu itu gak benar, dia tuh umurnya berapa, dia tuh udah dewasa, viral, udah bahagia, gimana? Kalau lu pengen ngingetin orang lain bahwa tindakan orang lain itu salah, ya lu jangan ngingetinnya dengan cara yang salah juga. Kayak ustadz gitu atau para pendeta gitu, mereka kan ngingetin orang yang melakukan dosa itu dengan cara yang baik kan. Kita kan nggak gitu caranya untuk mengingatkan orang lain. Mereka tuh dengan kasih sayang, menunjukkan kasih sayang mereka. Semoga sih orang ini cepat ketemu ya, biar case close dan orang ini dapat ganjarannya atas apa yang dia lakukan, atas membersihkan sampahnya ya. Semoga dia sadar atas yang dia lakukan dan dia tidak melakukan hal itu lagi ke depannya. Kalau mau membersihkan yang jahat yaitu dengan cara baik-baik, kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, baru. Thank you for watching. Semoga orang itu sadar dan semoga berganti rugi ya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada pihak-pihak yang harga dirinya dijatuhkan oleh oknum itu. Semoga dua orang ini ketemu juga, semoga orang ini nggak pansos lagi, semoga orang ini benar-benar menyesali perbuatannya dan nggak ngeprank yang aneh-aneh lagi. Kalau mau ngeprank ikutin Ibah Fabi, ikutin Brandon Ken gitu kan. Ngeprank tuh nggak menjatuhkan harga diri orang, nggak merugikan orang juga gitu. Tapi ya gitu, kembali lagi ke orangnya sih. Kalau misalnya emang dia YouTuber yang baik, dia harusnya tahu atas konsekuensi yang akan dia dapat dari hal yang dia lakukan. Bye bye. Udah kayak Maria Teguh.